Ya, Brother Naik, mungkin Ya. sedikit kita ke Seminari Alkitab Media Sabda Biblika nih. Ya. Yang mungkin kira-kira diplomanya, program-program studi yang ditawarkan untuk para generasi muda yang tertarik untuk belajar Alkitab. Ya, terima kasih Brother Pierre untuk pertanyaannya. Jadi yang pasti hasil daripada diskusi kita ini nanti kita juga tampilkan di dalam Seminari Alkitab Media Sabda Biblika. Kita susun sedemikian rupa sehingga semua pelajar bisa mengikuti. Mulai dari awal sampai sekarang ini kita diskusi, semuanya sudah kita arsipkan di sana sehingga bisa diikuti. Nah, kemudian selain itu juga ada juga mata kuliah yang terbuka untuk umum untuk siapa saja, tanpa harus mengambil gelar sarjana, tetapi mengikuti saja boleh, yaitu untuk mata kuliah dasar-dasar teologi perjanjian lama. Kita juga sudah siapkan, sehingga dari sana nanti setiap yang mendengarkannya bisa betul-betul menangkap semua pelajaran daripada perjanjian lama, Brother Pierre. Nah, itu pada mata kuliah dasar-dasar teologi perjanjian lama. Kemudian selain itu juga kita juga memberikan satu mata kuliah yang bernama dasar-dasar bahasa Ibrani. Nah, di sana kita hanya menyediakan saja untuk didengarkan dan dipelajari secara mandiri. Kita tidak menyediakan lebih jauh karena memang ini lebih kepada ya untuk mereka yang mau mendapat dasar-dasarnya saja, Brother Pierre. Nah, kemudian selain itu juga ada program-program studi. Jadi program-program studi mulai dari sertifikat sampai kepada program Master of Art, Brother Pierre. Nah, itu kita juga sediakan, ada sarjana teologi, ada second BA ya, atau sarjana kedua, ya itu kita sebutnya second BA. Kemudian juga ada MA, Master of Art, Brother Pierre. Nah, jadi mulai dari sertifikat, diploma, sarjana, second BA, Master of Art. Juga ada juga untuk program Biblical Studies, namanya Bachelor of Biblical Studies, kemudian Master of Biblical Studies, sampai kepada Doctorate of Biblical Studies. Begitu, Brother Pierre. Nah, hanya untuk sertifikat sampai kepada Master of Art, itu materinya masih dalam bentuk bahasa Inggris. Memang ada yang berbahasa Indonesia, sudah diterjemahkan. Saya sudah melihat itu di literatur saat, ada buku-buku yang sudah diterjemahkan, karena memang buku-buku kita, literatur kita juga banyak dari literatur evangelikal ya, Brother Pierre ya, literatur Injili, Brother Pierre. Jadi seperti terbitan Baker ya, Baker Book, kemudian InterVarsity, ya buku-buku yang seperti itu yang kita gunakan gitu. Jadi banyak juga ada juga yang terdapat di literatur saat. Tetapi untuk bachelor, untuk program-program Biblical Study sampai Doctorate Biblical Study, materinya sudah berbahasa Indonesia, Brother Pierre. Ya. Jadi gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada program-program yang mungkin memang ya, silakan. Mengenai buku nanti kita bisa tunjukkan minggu depan. Saya punya beberapa kopi bukunya supaya sekedar untuk saja. Ya. Kita kembali lagi ke Sam SB ya. Mengenai biaya ya. Bagaimana kita supaya para orang tertarik mengenai Sam SB. Baik. Mereka mungkin bertanya berapa biayanya. Ya, kalau untuk program mulai dari diploma sampai kepada sertifikat, diploma, kemudian sampai kepada master itu tadi, Brother Pierre, itu kita menawarkan beasiswa. Jadi siapa yang mau mengikuti dan mengambil beasiswa, nanti kita pelajarin aplikasinya. Kalau memang memenuhi syarat, ya kita berikan beasiswa. Kita bisa berikan beasiswa penuh, Brother Pierre. Seperti itu. Jadi kalau memang mereka bisa membaca ataupun juga belajar dengan materi-materi yang berbahasa Inggris, begitu Brother Pierre. Nah, untuk yang program Biblical Studies mulai dari bachelor sampai kepada doctorate itu lebih kepada persembahan kasih saja, Brother Pierre. Ya.
persembahan kasih. Sedangkan untuk beberapa mata kuliah lain mata kuliah yang lepas lah, bisa saya katakan begitu ya, seperti dasar-dasar teologi perjanjian lama, dasar-dasar bahasa Ibrani, kemudian juga dasar-dasar perjanjian lama dalam bentuk format diskusi seperti yang kita adakan sekarang ini, Brother Pierre. Nah, itu kita berikan secara cuma-cuma saja, hanya perlu registrasi agar kita juga bisa lebih mengenal teman-teman yang mengikuti studi tersebut begitu. Supaya kita juga bisa memberikan akses login-nya begitu, Brother Pierre. Jadi paling tidak nama, alamat email gitu ya. Ya, nomor WhatsApp seperti itu. Jadi bisa kita data-data itu bisa kita entry ke dalam website kita begitu. Kemudian ada alasan nggak nama ini ya, Media Sabda Biblika Seminari Alkitab Media Sabda Biblika? Ya, tentang media ini karena memang kita senang dengan media dan memang semuanya kita menggunakan media, Brother Pierre. Jadi banyak kita menggunakan media seperti website, video, audio, teks, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebut media. Selain daripada arti media itu juga mengantar, menjadi perantara atau mengirimkan. Seperti itu ya, mediasi. Sabda adalah sabda firman, berkaitan dengan firman. Jadi kita ini seperti mengantarkan, mengirimkan firman itu. Biblika itu artinya ya kita sudah tahu Alkitabiah, biblikal ya. Jadi kita ingin firman yang Alkitabiah itu terkirim, tersebar, terdistribusi melalui media teknologi seperti itu, atau media komunikasi. Jadi itu kira-kira awal mulanya nama itu. Ya. Luar biasa. Ya. Mungkin lebih hanya Sam Sabi mungkin. Sam SB. Atau gimana? Sam SB, ya. Tapi menarik. Saya merasa ini betul-betul diambil untuk supaya kita betul-betul tetap pada biblical ya. Benar. Benar sekali. Konsep kita. Ya, kita berusaha se-Alkitabiah mungkin, kita berusaha sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu. Untuk SAMSB ini, ya, kita kan perjanjian lama juga ya, dan per kitab juga belajarnya ya. Ya, jadi di dalam nanti ada mata kuliah yang kita tawarkan kepada audiens kita, mereka dapat mendengarkan itu mulai dari awal sampai akhir sehingga mendapatkan gambaran besarnya. Saya merekomendasi satu mata kuliah yang kita buka secara luas, yaitu mata kuliah dasar-dasar teologi perjanjian lama untuk dapat memahami kitab perjanjian lama secara keseluruhan, mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Sampai kepada Maleaki. Jadi mendapat gambaran besarnya begitu berarti. Ya, dan itu ada audio dan ada teksnya begitu. Ada teksnya juga. Ya, karena pengalaman saya yang di Worldwide Evangelist Seminary ini, kita benar-benar belajar detail ya tentang satu kitab, misalnya Kejadian, kemudian Keluaran. Kita belajar dan kita harus baca pelan-pelan itu semua. Benar. Ya, itu ada juga nanti ya kita semua. Benar, Pierre. Jadi memang pelajaran kita tidak sedang mengarahkan orang kepada sebuah gereja atau sebuah kelompok atau denominasi, tetapi kita ingin membantu semua orang untuk dapat membaca Alkitab dengan keseluruhan, dengan baik, dan dapat menginterpretasinya dengan baik, begitu, Brother Pierre. Ya. Ya, terima kasih, Brother Naik. Terima kasih. Ya, Brother Naik. Mungkin sedikit tentang Sams SB. Apakah juga belajar tentang Christian Doctrine? Ya, itu juga merupakan bagian dari mata kuliah, Brother, dan juga ada bukunya juga. Ya, tetapi memang berbahasa Inggris, hanya tugas-tugasnya dikerjakan di dalam bahasa Indonesia. Ada doktrin-doktrin Kristen yang memang sudah sangat-sangat jelas sekali tertulis di dalam Alkitab, begitu. Ada doktrin-doktrin Kristen yang memang kita sebagai umat Kristiani secara luas memang mengakuinya seperti doktrin
tentang Trinitas seperti itu ya, Brother Pierre ya, tentang substitusi ya, penebusan, substitusi penebusan itu kan merupakan doktrin-doktrin yang utama yang memang sudah disahkan di dalam konsili-konsili begitu, Brother. Ya. Ya, ya. Betul. Jadi memang ada doktrin-doktrinnya tentang Yesus, tentang inkarnasi dan lain sebagainya. Ya. Ya, Brother Naik, mengenai sam SB, apakah kita menganut aliran tertentu? Tidak, Brother Maksudnya, tidak. Jadi kita ini bisa disebut sebagai Injili karena memang lebih luas, ya, kemudian atau interdenominasi, atau ya non-denominasi seperti itu. Karena memang penekanan kita adalah pada pelajaran atau pengajaran Alkitabiah, dan tentunya setiap orang nanti yang memformulasikannya, mereka tentu membutuhkan dasar-dasar yang kuat dalam interpretasinya, ayat-ayat yang mendukung dan lain sebagainya, benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka formulasikan, apa yang mereka percaya begitu, Brother Pierre. Hanya saja tentu untuk doktrin-doktrin utama daripada kekristenan ya mereka tentu juga harus sama, misalnya tentang kepercayaan tentang Tuhan. Itu kan ada doktrin-doktrin yang memang secara umum kita umat Kristiani kita memang percaya akan hal itu gitu. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat seperti itu ya. Ya, karena memang ada juga yang bertanya kan, apakah kalian percaya bahwa Yesus? Ya, tentunya gitu kan. Sebagai orang Injili, interdenominasi atau non-denominasi, kita tentunya percaya akan doktrin-doktrin utama daripada kekristenan tentang Trinitas, tentang penebusan, tentang inkarnasi, tentang Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya. Ya, ya, Brother Naik, kita selesai dengan recappingnya. Baik. Dan tadi kita juga sedikit memperkenalkan akan seminari Alkitab Media Sabda Biblika, yang dimana Brother Naik juga sebagai founder. Mungkin Brother Naik bisa menjelaskan kepada kita tentang tujuan, kenapa sampai Brother Naik ini punya impian atau punya merealisasikan sekolah Alkitab secara online ini. Ya, terima kasih Brother Pierre ya. Jadi ini berawal juga dari diri saya secara pribadi. Ketika saya mempelajari Alkitab, saya menemukan bahwa banyak hal ternyata yang saya belum tahu dan saya belum mengerti, begitu Brother Pierre. Tetapi setelah mempelajarinya secara pribadi, saya merasa diberkati, merasa banyak pemahaman-pemahaman yang saya peroleh dari hasil studi, baik secara pribadi, melalui literatur-literatur, dan juga melalui institusi-institusi, seminari, sekolah-sekolah Alkitab yang saya ikuti, begitu Brother Pierre. Sehingga ini juga menjadi panggilan untuk saya secara pribadi untuk bisa membagikannya kepada setiap orang juga yang mengalami hal yang seperti saya, yang membutuhkan untuk mempelajari dan memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Karena itu saya ingin membagikannya kepada teman-teman dan para pemirsa begitu kan, supaya juga mereka bisa mengikutinya dengan harga ataupun dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Karena itu kita memberikan sedemikian, memberikan beasiswa, mereka bisa dapat belajar, ya, kemudian juga mereka bisa mengikuti dengan biaya yang sangat-sangat minim sekali, begitu Brother Pierre. Biaya yang sangat bisa dibilang rendah, gitu ya, biaya yang sangat murah, namun materi yang sangat berkualitas, sangat-sangat mendalam dan memperlengkapi. Ya, Brother Naik, apakah otomatis jika kita memahami teologi, kita akan artinya kita akan punya praktis, punya perilaku ataupun punya tindakan yang lebih baik, otomatiskah atau maksudnya tidak selalu berhubungan? Ya, jadi pelajaran-pelajaran kita tentunya
membantu kita untuk mempunyai pengetahuan yang baik. Dan tentunya juga kita perlu merenungkan setiap pelajaran-pelajaran itu, Brother Pierre. Dan kita juga mengaplikasikannya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa dari pengetahuan head knowledge, dari head, kemudian direnungkan sampai ke dalam hati, kemudian kita aplikasikan dan juga kita bagikan ke dalam komunitas. Jadi bukannya kita memahami secara intelektual lalu kita bagikan kepada komunitas, tetapi perlu kita merenungkannya sehingga kita dapat memikirkan, merenungkan implikasi dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ini juga menjadi sebuah teologi yang bisa diaplikasikan, applied theology. Juga bisa digunakan di dalam pastoral ministry, di dalam menggembalakan, membantu orang lain, mengkonseling secara pastoral. Ilmu-ilmu yang kita dapat ini, prinsip-prinsip Alkitab yang kita dapat ini bisa kita bagikan kepada saudara, sahabat, keluarga kita aplikasikan gitu. Jadi selain kita merenungkannya untuk pribadi kita aplikasikan secara pribadi, dan kita juga bisa membagikannya kepada komunitas dimanapun kita berada. Begitu, Brother Pierre. Jadi memang bukan hanya sampai di head, tetapi sampai di heart dan hand dan habitat. Seperti itu, Brother Pierre. Untuk lebih mudah mengingatnya. Ya. Ya, saya sendiri merasa sangat terbantu ya dengan saya bisa belajar teologi ini, bantu saya untuk lebih memahami firman, bisa juga semakin rendah hati ya bahwa ternyata kita ini sangat kecil di hadapan Tuhan yang sudah punya rencana yang begitu besar. Ya kita tinggal ikut saja lah, tinggal berusaha untuk melakukannya dengan benar, dengan pemahaman yang lebih baik. Benar. Itu sangat benar sekali, Brother. Jadi memang di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, kita ini nantinya akan terus mengalami proses pengudusan, di mana kita akan terus dibentuk sedemikian, dikatakan dalam Roma 8, ayat 28-30, kita dipanggilnya, kita dipilihnya, dibentuknya, menjadi sesuai dengan gambaran anaknya, kita dikuduskan, dan juga kita dimuliakan. Sampai akhirnya mengikuti kehendak Tuhan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita, menjadi sukacita, menjadi kesenangan dalam hidup kita adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga apa yang kita kehendaki selalu mempunyai keselarasan dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Ya, terima kasih Brother Naik.